Saya Aldo Arlo Hermawan dari jurusan S1 Manajemen. Gaya kepemimpinan merupakan pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keyakinan seseorang terhadap kemampuan bawahannya. Adapun gaya kepemimpinan terbagi atas 5 gaya, yaitu Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Hanya pemimpin dengan menggunakan kepribadian putih ini yang hanya bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang dapat menguntungkan dirinya dan juga dapat menguntungkan lawannya. Kelemahan gaya kepemimpinan diplomatis. Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. Namun, kesabaran ini bisa sangat-sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak, dan seringkali hal ini yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Saya Sofia Lestiningrum. Gaya kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Pemimpin karismatik menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk berkomitmen terhadap tujuan. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memikat dan menginspirasi. Ciri-ciri pemimpin karismatik yaitu visioner atau merencanakan masa depan, kreatif, dan memiliki kepribadian yang kuat. Ada banyak kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik. 1. Menjadi katalisator untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin menjual visi dan mendorong orang untuk mewujudkannya. 2. Membangun energi positif. Itu membuat pengikut percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat. 3. Membangun komitmen kuat di antara para pengikut, sehingga pengikut kompak untuk melaksanakan dan mewujudkan visi bersama. Beberapa sisi negatif dari kepemimpinan karismatik ialah yang pertama adalah self-center. Self-center adalah pemimpin merasa percaya diri dengan karisma yang dimilikinya. Untuk yang kedua adalah tidak adanya regenerasi karena sifat itu berada pada diri masing-masing seseorang. Untuk yang ketiga adalah pemimpin menekankan pada kecenderungan pribadi daripada proses memimpin. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Nah, gaya kepemimpinan demokratis itu dianggap paling baik dan efektif diterapkan dalam organisasi bisnis. Kelebihan gaya demokratis yaitu dapat meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Style leadership ini mendorong kreativitas dan menghargai suara setiap anggota. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan terinspirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Selain itu, gaya kepemimpinan ini melibatkan penilaian umpan balik antara pemimpin dan bawahannya. Adapun kekurangan dari gaya demokratis, yaitu antara lain 1. Dalam proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. Apabila dalam pengambilan keputusan tergesa-gesa, akan memicu munculnya suatu konflik. Dan kekurangan yang kedua yaitu sulit dalam pencapaian kesepakatan. Hal tersebut muncul dengan adanya perbedaan pendapat, saran, dan kritik. Ya, di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis sendiri sering disebut sebagai gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Seorang pemimpin dengan gaya moralis memiliki sifat yang sabar, murah hati, sopan, dan memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi bawahannya. Ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan moralis yaitu fleksibel, dan dalam perusahaannya terbentuk ikatan harmonis antara pemimpin dan bawahannya.
Saya Herluda, saya dari kelompok Income. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebijakan ada dalam diri pemimpin ini. Orang-orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya. Kelemahan gaya kepemimpinan moralis adalah emosinya. Rata-rata orang seperti ini memiliki emosi yang sangat tidak stabil. Kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, kadang pula bisa tampak menyenangkan dan bersahabat. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter adalah tidak ada tembok yang menghalangi pemimpin untuk melangkah dan mewujudkan tujuannya. Ketika seorang pemimpin telah memutuskan tujuannya, itu berarti harga mati, yang mana tidak bisa diganggu-gugat apapun itu alasannya. Kekurangan kepemimpinan otoriter menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin, besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman, adanya peluang untuk merasa tertekan jika ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan, minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan, menimbulkan keluhan permusuhan dan adanya peluang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan dalam dunia bisnis menurut kelompok kami, yaitu gaya demokrasi. Karena jika kita bekerja di perusahaan yang memiliki pemimpin demokrasi, artinya kita dapat menyampaikan pendapat atau ide secara lebih terbuka sebagai kontribusi untuk memajukan perusahaan. Selain itu, memiliki pemimpin yang demokrasi dengan gaya kepemimpinan efektif akan melahirkan karyawan inovatif dengan ide brilian dan gagasan yang dapat membawa perubahan bagi perusahaan. Walaupun mungkin tidak semua ide karyawan akan diaplikasikan untuk kemajuan perusahaan, namun setidaknya kita dapat kesempatan menyampaikan pendapat. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis. 1. Hubungan antara kepemimpinan dan bawahan harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai akan dan dibutuhkan peranannya. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena mendapat setiap orang jelas berbeda, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi.